Nah, beragam redaksi tawassul. Banyak sekali redaksi tawassul yang sangat masyhur di kalangan kita. Sudah sangat mendarah daging, diucapkan, dibaca, dilestarikan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Tidak hanya 1.000, 2.000 orang, tetapi jutaan umat Islam di seluruh dunia, atau bahkan ratusan juta umat Islam di seluruh dunia, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, mereka melakukan tawassul dengan adzawat al-fadilah ini dengan menggunakan beragam redaksi. Kalau seandainya tawassul itu menjadikan seseorang musyrik, tawassul dengan orang-orang soleh, tawassul dengan adzawat al-fadilah, itu seandainya hukumnya adalah syirik, menjadikan seseorang kafir keluar dari agama Islam, maka itu adalah pernyataan yang mengkafirkan ratusan juta umat Islam di seluruh dunia dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Berarti yang muslim itu hanya mereka, orang-orang Wahabi yang meyakini bahwa tawassul bidzawat al-fadilah itu kafir, itu kufur atau syirik. Hanya mereka yang muslim. Sementara kita yang para pelaku tawassul ini, kita semuanya kafir, kita semuanya musyrik. Jadi berapa gelintir orang yang muslim itu? Na'udzubillah. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Ini sudah diamalkan, dipraktekkan, tidak hanya diajarkan, dicontohkan sendiri bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh beliau, dipraktekkan oleh para sahabat, dilakukan oleh para ulama, bukan orang awam yang melakukan, para ulama dari masa ke masa, para ulama mazhab 4, ya, bukan para ulama di luar mazhab 4, bukan para ulama yang memiliki pemikiran yang ganjil sehingga mereka tidak layak untuk diikuti, tidak, tetapi yang melakukan ini adalah para ulama, para ahli fiqih, para ahli hadis, para mufassir, para ulama ahli kalam, para pakar hadis, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, ya, para ahli fikih dari 4 madhab, kemudian Mbah Hashim Asy'ari, bahkan beliau juga tidak hanya melakukan tawassul, beliau juga tidak hanya melakukan tawassul dalam dunia nyata, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan beliau juga menulis, ya, beberapa redaksi tawassul di dalam karya-karya yang beliau hasilkan, di dalam karya-karya yang beliau tulis. Beragam redaksi tawassul itu, contohnya misalkan, yang pertama dengan menggunakan huruf jarba, seperti dalam tawassul yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada orang yang buta. Nanti akan kita jelaskan kalau masih ada waktu, ya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Orang buta itu kemudian diajari doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu mengatakan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Binabiyyina, dengan redaksi apa? Menggunakan huruf jar ba, ya. Atau tawassul yang biasa kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa ay bi ar-rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam salawat Badar, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini semuanya boleh. Berapa ratus juta orang yang membaca sholawat ini? Berapa ratus juta di seluruh dunia orang yang membaca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Apakah mereka semuanya musyrik? Wal'iyadzubillahi ta'ala. Begitu juga sholawat nariyah. Orang Wahabi sangat gencar mengafirkan, memusyrikan orang yang membaca sholawat nariyah. Ya, bukan hanya Wahabi Saudi, bukan hanya Wahabi di luar Indonesia. Para Wahabi di Indonesia, melalui ceramah-ceramah mereka mengkafirkan orang yang membaca sholawat nariyah karena di dalamnya ada tawassulnya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu. Bihi dengan kanjeng Nabi. Tanhallu, terurai, bihi dengan kanjeng Nabi, al-uqadu, beberapa hal yang sulit, ya. Wa tanfariju bihil kurabu bihi. Jadi tawassul ada berapa ini? Tawassul dengan Rasulullah di dalam sholawat nariyah dan juga dalam beberapa sholawat yang lain.
Yang kedua adalah dengan menggunakan ba disambung dengan lafaz haq atau jah atau karamah atau barokah dan semacamnya. Seperti dalam doa yang dianjurkan dibaca ketika kita pergi ke masjid jami'. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha. Fa inni lam akhruj asyara wa la batara wa la riya'a wa la sum'ah kharajtu tiqa'a sakhatik, dan seterusnya. Nanti akan ada redaksinya secara lengkap. Di dalam doa ini kita diajari oleh Rasulullah yang mengajarkan doa ini kepada kita, dan di dalamnya ada tawassul. Para pakar hadis menyatakan bahwa hadis ini sahih. Kalau kita membaca doa ini ketika kita melangkahkan kaki dari rumah kita menuju masjid jami', maka 70.000 malaikat akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita diampuni dosa kita. Jadi para malaikat beristighfar, 70.000 malaikat beristighfar untuk kita. Kalau kita membaca doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, yang di dalamnya ada tawassul dengan dua jenis tawassul sekaligus. Doa ini mengajarkan kepada kita dua jenis tawassul sekaligus. Yang pertama adalah at-tawassul bizzawatil fadilah. Tawassul dengan orang-orang soleh. Redaksinya mana? Bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak atau dengan barokah, dengan kedudukan orang-orang soleh yang memohon kepadamu. Nah, ini adalah tawassul jenis yang ketiga. Kemudian tawassul jenis lain yang juga diajarkan di dalam hadis ini, di dalam doa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ini adalah tawassul bil amali sholih, yaitu apa? Wa bihaqqi mamsyaya hadza. Aku berdoa, aku memohon kepadamu ya Allah dengan barokah langkah kaki yang aku lakukan dari rumah menuju masjid. Ini adalah tawassul dengan al-amal as-sholih. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan nida, memanggil, seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada orang buta tersebut. Ya Muhammadu, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Ini hadis, nanti akan kita sebutkan di belakang. Yang keempat, dengan mendatangi kuburan, dengan mendatangi makam Nabi, makam sahabat, makam orang soleh. Kemudian kita mengucapkan redaksi nida, kita panggil, ya, nama sahibul maqam, seperti yang dilakukan sahabat Bilal ibnul Harith al-Muzani di saat musim paceklik di masa pemerintahan Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi. Al-Hafidz Ibnu Katsir, tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Wahabi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, Ibnu Katsir menyebutkan ini di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa Bilal ibnul Harith al-Muzani mendatangi makam Nabi dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, aku mohon kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan air hujan untuk umatmu, fa innahum qad halaku, karena sesungguhnya mereka telah binasa. Mereka ditimpa musim paceklik yang lama. Nah, ini semuanya adalah boleh dan dicontohkan oleh para ulama, bahkan oleh para sahabat.